Teman-teman, selamat malam semuanya di mana saja berada seperti biasa. Ketemu lagi bersama saya, Empu Gelol. Sekarang saya berada di tempat saudara saya yaitu Pak Parlan. Karena lama juga tidak pernah berkunjung ke tempat beliau. Nah, jadi sekarang ini saya berada atau berkunjung di rumah beliau. Jadi inilah rumah saudara angkat saya. Di rumahnya juga banyak barang-barang kita Kalimantan. Nah, itu barang-barangnya banyak, teman-teman bisa melihat semua. Tempat yang berada di rumahnya cukup macam. Di sana ada tameng juga. Nah, tuh. Nah, ini ada tamunya beliau, ini pakai masker. Jadi nggak nampak siapa ini orangnya nih. Jempolnya aja. Ini jadi ada beberapa mandau juga di sini. Di antara mandau yang ada ini ada karya empu juga di sini. Empu buat sudah beberapa tahun yang lalu untuk beliau. Mungkin ada sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, mungkin juga lebih. Seperti itu. Jadi sekalian empu menanggapi daripada request teman-teman semua yang bertanya kepada empu tentang seputaran masalah mandau. Nah, jadi ada yang bertanya yaitu empu bagus mana balok ulin dengan akar ulin kalau dibuat gagang mandau seperti itu. Nah, sebenarnya kalau balok ulin itu bagus juga, kuat pasti. Balok ulin dan akar ulin itu sama saja kuat karena dia dari bahan yang sama. Cuman kalau kita membuat gagang mandau dari balok ulin, itu kan seratnya rata. Nah, itu nggak bagus, dia akan cepat mudah patah. Sebaiknya kalau untuk membuat gagang mandau itu tetap harus dari akar ulin yang bercabang. Yang bisa membuat patah itu pasti di posisi ininya kalau balok. Nah, ini di sininya bisa patah. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini. Karena ulin itu kan seratnya lurus, tidak seperti ini. Nah, ini foto beliau yang punya rumah. Kebetulan beliau masih di dalam. Mungkin ada acara, ada ritual sedikit. Ini foto-foto orang tua zaman dulu. Nah, jadi itu menanggapi dari pertanyaan saudaraku yang bertanya tentang masalah kayu ulin seperti itu. Jadi untuk pembuatan mandau ada juga saudaraku yang bertanya seperti biasa tentang masalah penjelasan tentang yaitu mandau mentikai. Sekali lagi empu mohon maaf, mungkin saudaraku nggak sempat atau belum menonton konten empu yang terdahulu, karena konten empu terdahulu empu sudah mengatakan di sana bahwa orang suku Dayak Benua itu tidak mempunyai atau mengenal istilah besi mentikai. Dan besi mentikai ini adalah besi mandau tua, itu yang punya saudara kita dari Kalimantan Tengah. Seperti itu, bukan dari kita Kalimantan Timur, bukan dari suku Dayak Benua. Jadi tepatnya kalau seumpamanya saudaraku menanyakan masalah itu, sebaiknya menanyakan kepada saudara kita yang berada di Kalteng. Seperti itu. Kalau empu yang menjawabnya rasanya kurang pas dan kurang tepat, sebab empu tidak mengetahui terlalu jauh tentang masalah mentikai ini. Yang lebih tepat itu adalah bertanyalah kepada ahlinya langsung. Bertanyalah kepada si pemiliknya langsung yang lebih mengerti, seperti itu kira-kira. Nah, terus ada juga teman-teman yang bertanya masalah tentang penyang. Empu tolong dong jelaskan, kasih penjelasan tentang masalah penyang di Mandau itu seperti apa sih? Apa sih tujuannya itu, untuk apa? Nah, ini. Jadi untuk masalah penyang ini juga telah empu sampaikan di konten empu yang terdahulu.
Mungkin saudaraku bisa scroll melihat video yang ada, video lama Empu. Di sana sudah dijelaskan bahwa di dalam suku Dayak Benua itu sebenarnya tidak mengenal istilah penyang. Penyang itu tetap itu adalah milik atau menjadi tradisi dari saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah, seperti itu. Dan itu biasanya ada digantung di mandaunya. Itu kalau Dayak Benua nggak punya. Jadi untuk menjelaskan itu terlalu jauh, tentang masalah penyang terlalu jauh, Empu Gelol juga nggak berani untuk menjelaskannya. Mohon maaf sekali, karena berbicara masalah tradisi adat budaya, meski kita sesama Dayak, kita juga saling menghargai dan menghormati saudara kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, maksud dan tujuannya itu perasaan kita tepat, perasaan kita baik, tetapi justru menjadi hal yang kurang baik. Kenapa? Takutnya salah. Ya, kalau salah ini menjadi hal yang kurang baik, seperti itu. Makanya itu Empu sangat menjaga sekali. Biarlah saudaraku bertanya langsung kepada saudara kami yang berada di Kalimantan Tengah, karena ini merupakan mereka punya, itu mereka lebih tahu dan mereka lebih berhak untuk menjelaskan tentang masalah penyang ini. Seperti itu kira-kira buat saudaraku yang bertanya atau merequest masalah hal ini gitu. Jadi ada juga yang teman-teman kita yang bertanya tentang masalah mandau. Empu, berapa sih maharnya mandau itu? Itu sebenarnya mahar mandau ini juga telah Empu jelaskan di dalam konten Empu terdahulu. Mahar mandau ini tidak ada patokan khusus, karena mahar mandau ini tergantung si pembuatnya. Sumpamanya buatan Empu dibandingkan dengan buatan si B atau si C itu tidaklah sama, karena masing-masing orang mempunyai nilai budget, mempunyai nilai pemaharan masing-masing menurut dia, menurut tingkat kerumitan pembuatan yang dia lakukan seperti apa. Maka di situ apabila dia merasa hal itu tidak merugikan dengan nilai berapapun, dia melepasnya. Itu bisa-bisa saja terjadi itu barang sumpamanya lebih murah, lebih mahal, segala macam, itu relatif, nggak mesti. Jadi untuk masalah mandau ini tidak ada istilah pembanding seperti itu. Sumpamanya ada yang mengambil mandau dengan nilai mahar sekian, sumpamanya saya ketemu di sana lebih murah, sumpamanya, ya itu bisa-bisa terjadi. Cuman untuk barang seperti ini tidaklah sama, karena masing-masing orang itu mempunyai gaya dan style masing-masing menurut sukunya, seperti itu. Jadi itu gambarannya untuk teman-teman yang bertanya tentang masalah nilai pemaharan mandau yang ada. Jadi pemaharan itu tidak ada patokan. Oke teman-teman, hanya itu dapat Empu sampaikan. Mohon maaf kurang lebih kalau ada kata yang salah. Seperti biasa Empu ucapkan untuk semua saudaraku tanpa terkecuali, salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.